Aku buat malu mantan suamiku tepat di acara resepsi pernikahannya dengan pelakor. Saat aku datang dengan pakaian modis dengan diantar jet pribadi. Aku buat suamiku hancur dan menyesal. Saat tahu aku sekarang jadi wanita sukses. Ryan adalah sosok yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap ruangan yang ia masuki. Penampilannya yang rapi dan penuh percaya diri menjadi ciri khasnya. Sebagai seorang eksekutif muda di dunia keuangan, ia dikenal luas di kalangan kolega dan teman-temannya sebagai seseorang yang tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga memiliki segala yang diinginkan oleh banyak orang. Rumah mewah, mobil sport, dan kehidupan sosial yang penuh kemewahan. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain dari Ryan yang jarang terlihat. Di luar pekerjaannya yang menuntut, ia sebenarnya seorang pria yang pemalu, cenderung menghindari konflik, dan seringkali memilih untuk tidak terlalu mendalam dalam hubungan pribadi. Pernikahannya dengan Hilda adalah puncak dari segalanya. Mereka dipandang sebagai pasangan yang serasi. Hilda, wanita cantik dengan karir yang berkembang, dan Ryan, pria dengan prestasi cemerlang. Pada awalnya, ia merasa bangga memiliki Hilda di sisinya. Ryan melihat Hilda sebagai seorang wanita yang sempurna, cerdas, mandiri, dan penuh perhatian. Namun, saat pernikahan mereka berjalan, Ryan mulai menyadari bahwa segala sesuatunya tidak seindah yang ia bayangkan. Di awal pernikahan, Ryan seringkali terpesona oleh Hilda yang selalu terlihat tenang dan sabar. Meskipun ia tahu, di balik senyum manis itu, ada perasaan yang terpendam. Hilda tampak mengerti bahwa tuntutan pekerjaan Ryan kadang mengharuskan dia untuk tidak ada di rumah untuk waktu yang lama. Namun, Ryan tidak bisa menutupi rasa bersalahnya. Ia tahu, meski mereka tampak bahagia di luar, ada celah-celah kecil yang mulai muncul, tak terucapkan, tetapi jelas terasa. Ryan tidak pernah cukup memperhatikan perasaan Hilda, dan kesibukannya membuatnya terperangkap dalam rutinitas yang semakin menyita waktu. Lama-kelamaan, Ryan mulai merasa kehilangan arah dalam pernikahannya. Apa yang dulunya terasa sempurna kini berubah menjadi sebuah hubungan yang terasa mekanis. Hubungan mereka tak lagi memiliki percakapan hangat atau tawa yang datang dengan tulus. Sebaliknya, ada jarak yang semakin lebar, meskipun keduanya berusaha mempertahankan kehidupan yang tampaknya bahagia di depan orang lain. Keputusan-keputusan yang diambil dalam pernikahan mereka selalu berujung pada kompromi-kompromi yang membuat Ryan merasa terjebak dalam sebuah rutinitas yang tidak memberinya kebahagiaan sejati. Hilda, di sisi lain, adalah seorang wanita yang lebih dari sekadar cantik. Di luar penampilannya, ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Lahir dari keluarga yang tidak kaya, Hilda belajar untuk mandiri sejak usia muda. Keinginannya untuk sukses membawa dia pada karir yang gemilang, dan ia tahu bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan dengan kerja keras dan dedikasi. Namun, meskipun sukses secara profesional, hatinya tidak selalu berada pada tempat yang sama. Pernikahannya dengan Ryan dimulai dengan penuh harapan. Hilda merasa beruntung menemukan seorang pria yang, pada pandangannya, memiliki segala sesuatu yang dapat memberinya kehidupan yang nyaman. Mereka sering berbicara tentang masa depan, tentang membangun keluarga yang sempurna, tentang hidup yang penuh kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Hilda mulai merasa terasingkan. Ryan yang semakin sibuk dengan pekerjaan dan kesuksesannya di luar rumah, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Komunikasi mereka mulai terputus, dan Hilda mulai merasakan adanya kekosongan dalam hidupnya. Ia merasa seperti wanita yang terjebak dalam dunia yang penuh dengan harapan yang tak terwujud. Masa lalu Hilda, yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia berusaha membuka diri sepenuhnya kepada Ryan, ia merasa seperti bagian dari dirinya tetap terkunci. Hilda belajar sejak dini bahwa cinta bukanlah segalanya. Ada hal-hal lain dalam hidup yang juga sangat penting. Keamanan, kepercayaan, dan perhatian adalah hal-hal yang membuat sebuah hubungan bisa bertahan. Namun, hal-hal tersebut semakin hari semakin hilang dalam pernikahannya. Ryan yang dulu tampak seperti pria yang mengerti kebutuhan batinnya, kini berubah menjadi sosok yang sulit dijangkau. Hilda merasa terperangkap, kehilangan jati diri di dalam rumah tangganya sendiri. Di luar itu semua,
Hilda juga memiliki keraguan yang mendalam mengenai apakah pernikahannya dengan Rian benar-benar memberi kebahagiaan yang ia inginkan. Ketika ia menyadari bahwa banyak waktu yang terbuang begitu saja dalam pernikahan ini, waktu yang seharusnya bisa ia manfaatkan untuk dirinya sendiri, Hilda mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar membuat pilihan yang tepat. Perasaan kecewa yang terus menumpuk, ditambah dengan rasa cemas yang tak pernah hilang, menjadikan hari-harinya semakin penuh dengan ketegangan batin. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan Rian tentang perasaan dan kebutuhannya, selalu ada kesan bahwa ia hanya mengganggu rutinitas suaminya yang sibuk. Hilda merasa seperti bayangan dalam hidup Rian. Selalu ada, tetapi tidak pernah benar-benar terlihat. Rian mungkin melihatnya sebagai bagian dari hidup yang tak terpisahkan. Tetapi di mata Hilda, pernikahan mereka mulai terlihat seperti rutinitas yang membosankan. Hilda yang dulunya penuh harapan kini mulai merasa tertekan oleh kenyataan bahwa apa yang ia impikan bersama Rian ternyata tidaklah seindah yang ia bayangkan. Ia merasa tersisih, terlupakan, dan tak dihargai. Bukan karena Rian tidak mencintainya, tetapi karena cinta itu terasa semakin memudar seiring waktu. Rasa kecewa yang mendalam ini akhirnya mengarah pada keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan untuk mempertimbangkan apakah melanjutkan pernikahan ini masih layak atau tidak. Namun, keputusan itu tidak datang dengan mudah. Hilda tahu bahwa langkah ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya, dan ia harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari yang ia bayangkan. Rian pertama kali bertemu dengan Hilda di sebuah acara sosial yang diadakan oleh rekan bisnisnya. Hilda yang hadir sebagai teman dari salah satu koleganya, tampak mempesona di tengah keramaian. Dengan senyuman yang menawan dan sikap yang ramah, ia menarik perhatian Rian di antara tamu-tamu lainnya. Rian, yang biasa menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada, mendapati dirinya terpesona oleh aura tenang yang dimiliki Hilda. Ada sesuatu yang berbeda tentang Hilda, yang membuat Rian ingin lebih mengenalnya. Sejak pertemuan itu, Rian mulai mencari kesempatan untuk bertemu lebih sering dengan Hilda. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga impian hidup, hingga mereka merasa seolah-olah saling mengerti satu sama lain lebih dalam. Percakapan mereka tidak pernah membosankan, karena keduanya saling berbagi pandangan tentang dunia, tentang tujuan hidup, dan tentang apa yang mereka inginkan dari masa depan. Rian merasa nyaman berbicara dengan Hilda, berbeda dari banyak orang yang ia kenal. Hilda, dengan kecerdasannya, mampu membawa percakapan menjadi lebih bermakna. Hilda pun merasa ada sesuatu yang istimewa pada Rian. Ia melihat pria ini tidak hanya dari sisi kekayaannya atau status sosialnya, tetapi juga dari sisi kepribadiannya yang tenang, penuh perhatian, dan pekerja keras. Rian adalah pria yang tampak memiliki segalanya, tak hanya dalam karir, tetapi juga dalam pandangan Hilda. Ia adalah sosok yang bisa diandalkan. Ia mulai merasa bahwa Rian adalah tipe pria yang bisa menjadi pasangan hidupnya, yang dapat berbagi kehidupan bersama, dan mungkin membangun keluarga bersama. Mereka pun mulai berkencan. Awalnya, semuanya berjalan mulus. Setiap kali mereka bersama, terasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hilda merasa Rian adalah tempat ia dapat berlabuh, tempat ia merasa dihargai dan diterima sepenuhnya. Rian, di sisi lain, merasa bahwa Hilda adalah wanita yang tepat untuknya. Mereka berdua saling mengisi dan saling melengkapi, dan perasaan cinta mereka tumbuh seiring berjalannya waktu. Hubungan mereka terlihat seperti hubungan yang penuh harapan, bahkan pada saat-saat pertama kali perkenalan mereka. Perkembangan karir Rian dan keterasingan Hilda. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang mulai terasa. Rian yang semula penuh perhatian dan menyempatkan diri untuk Hilda, kini semakin sibuk dengan pekerjaan dan tuntutan karirnya. Karir Rian yang mulai berkembang pesat membuatnya semakin terfokus pada dunia kerjanya. Rian yang dulu meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama Hilda, kini lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau di luar kota untuk urusan pekerjaan. Meskipun ia tetap berusaha memberikan perhatian, kehadirannya semakin jarang terasa di rumah. Hilda merasa ada yang berubah, meskipun Rian tidak pernah menyebutkan perubahan itu secara langsung. Rian tampaknya semakin menjauh, lebih sering berkomunikasi dengan rekan bisnisnya daripada dengan Hilda. Tidak jarang, Hilda merasa seperti orang asing di rumah mereka sendiri. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang perasaan atau kebutuhannya,
Rian akan lebih memilih untuk menghindar dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Hilda tidak bisa menghindari perasaan terabaikan yang semakin dalam. Rian, meskipun sangat sukses dalam karirnya, mulai menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengimbangi kehidupan rumah tangga. Ia tidak lagi mendengarkan keluhan atau kekhawatiran Hilda, meskipun Hilda tidak pernah mengungkapkan semuanya secara langsung. Hilda, sebagai wanita yang selalu mandiri dan cerdas, tidak ingin terlihat lemah di depan Rian, tetapi perasaan kesepian mulai menggerogoti dirinya. Di balik senyuman manisnya, Hilda mulai merasakan beban yang berat. Ia mengorbankan banyak hal untuk mendukung karir Rian, mulai dari melupakan kepentingan pribadinya, mengesampingkan keinginannya untuk berbicara lebih banyak dengan Rian, hingga selalu mendukung setiap keputusan Rian tanpa banyak bertanya. Hilda merasa harus melengkapi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rian, yang semakin sibuk dengan dunia yang berbeda dari dunia rumah tangga mereka. Ia merasa tak pernah bisa menjadi prioritas bagi Rian, meskipun ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan mereka. Ketegangan yang semakin membesar. Ketika Rian semakin sukses, Hilda merasa bahwa ia menjadi semakin terpinggirkan. Dulu, mereka berbagi impian bersama. Mereka sering berbicara tentang masa depan dan keluarga yang ingin mereka bangun. Namun, seiring waktu, percakapan tentang impian itu semakin jarang. Rian lebih sering bercerita tentang proyek baru, tentang rencana-rencana besar dalam karirnya, sementara Hilda merasa ia hanya menjadi pendengar yang pasif. Ia mulai mempertanyakan apakah ia masih menjadi bagian dari hidup Rian, atau apakah ia hanya berfungsi sebagai pendamping yang tidak lebih dari sekadar istri di rumah. Rian sendiri tidak menyadari betapa besar perasaan Hilda yang terpendam. Ia terlalu sibuk mengejar ambisi, terlalu larut dalam dunia pekerjaannya, hingga tidak melihat ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Setiap kali Hilda mencoba membuka percakapan tentang perasaan dan kebutuhannya, Rian hanya memberikan jawaban singkat atau sekadar janji yang tidak pernah ditepati. Ia selalu meyakinkan dirinya bahwa ia akan mengubah kebiasaannya, namun kenyataannya, semuanya tetap sama. Hilda mulai merasa seperti bayangan dalam hidup Rian, tidak lebih dari sekadar pelengkap yang ada di sisinya tanpa benar-benar dilihat atau dihargai. Ketegangan mulai membesar. Hilda merasa semakin terasingkan dan kesepian. Setiap hari terasa semakin berat baginya, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang di hadapan Rian. Di luar, mereka mungkin tampak seperti pasangan yang sempurna, namun di dalam hati Hilda, ada jurang yang semakin lebar antara mereka. Hilda mulai meragukan apakah ia masih ingin terus berjuang dalam pernikahan yang terasa semakin hampa. Ia mempertanyakan apakah cinta yang mereka miliki masih ada, atau jika itu hanya ilusi belaka yang kini memudar. Pada titik ini, Hilda mulai merasa bahwa pengorbanannya selama ini telah sia-sia. Ia telah memberikan segalanya, perhatian, cinta, dan dukungan, untuk keluarga dan karir Rian. Namun, ia tidak merasakan hal yang sama darinya. Hilda mulai berpikir, apakah itu memang cukup untuk mempertahankan pernikahan mereka, atau apakah ia berhak mendapatkan lebih dari sekadar rutinitas yang membosankan ini. Perasaan kecewa itu semakin mendalam, dan Hilda mulai melihat bahwa dirinya membutuhkan lebih daripada sekadar pengorbanan untuk orang lain. Ia membutuhkan cinta yang tulus, perhatian yang nyata, dan hubungan yang seimbang. Namun, dalam perjalanan pernikahannya dengan Rian, hal itu tampaknya semakin jauh dari kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Rian semakin tenggelam dalam kesibukannya. Tugas-tugas dinas yang semakin sering membawanya keluar kota mulai merubah dinamika hubungan mereka. Dulu, setiap kali Rian pergi, Hilda merasa kesepian, namun ia mencoba untuk memahaminya. Pekerjaan adalah bagian penting dalam hidup suaminya, dan Hilda tahu bahwa Rian sedang berjuang untuk meraih tujuannya. Namun, semakin lama, Rian mulai sering meninggalkan Hilda tanpa memberi penjelasan yang cukup, membuatnya semakin terasingkan. Hilda mulai merasa bahwa kehadiran Rian hanya sementara, datang saat ada waktu luang dan pergi ketika pekerjaan memanggil. Semuanya terasa seperti rutinitas yang tidak pernah bisa diubah. Pada awalnya, Hilda mencoba untuk tidak berpikir terlalu jauh. Ia berusaha sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan pribadi, berusaha menjaga dirinya tetap produktif dan tidak bergantung pada Rian untuk kebahagiaannya. Namun, meskipun ia mencoba tegar, rasa curiga mulai menyusup ke dalam hati Hilda.
ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Rian. Ketika Rian pulang dari perjalanan dinasnya, sikapnya tidak seperti biasanya. Ada jarak yang tidak terucapkan, sebuah ketegangan yang mengambang di udara, dan Hilda bisa merasakannya. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi intuisi seorang istri seringkali tidak salah. Di satu titik, Hilda mulai merasa bahwa Rian lebih banyak berbicara tentang pekerjaan daripada berbagi cerita tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Cerita tentang kota-kota yang ia kunjungi, rekan-rekan kerjanya yang semakin sering ia sebutkan, mulai terasa tidak biasa. Hilda mendengar banyak cerita tentang seorang wanita yang bekerja di proyek yang sama dengan Rian, seorang rekan yang sering ia ceritakan dengan antusias. Awalnya, Hilda menganggap itu adalah hal biasa, seorang kolega yang dekat dalam pekerjaan. Tetapi semakin mendalam percakapan tentang wanita ini, semakin besar rasa curiga yang tumbuh dalam hati Hilda. Keheningan yang mengarah pada kecurigaan. Suatu hari, setelah Rian pulang dari salah satu perjalanan dinasnya, Hilda merasakan ada yang aneh. Rian pulang lebih lama dari biasanya, dan ia tampak berbeda. Meskipun Rian masih tampak seperti suami yang penuh kasih sayang, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sikapnya. Ia lebih banyak diam, dan saat berbicara, Hilda merasa seolah-olah ia berbicara dengan seseorang yang tidak sepenuhnya ada di sana. Bahkan saat makan malam bersama, Rian tampak sibuk dengan ponselnya, lebih fokus pada layar daripada pada percakapan mereka. Hilda mulai menaruh curiga. Setiap kali ia bertanya tentang perjalanan dinasnya, Rian akan memberikan jawaban singkat dan menghindari pembicaraan lebih lanjut. Hilda, yang biasanya bisa membaca bahasa tubuh Rian dengan mudah, mulai merasakan adanya jarak. Tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi, namun Rian tidak memberikannya kesempatan untuk mencari tahu. Perasaan cemas yang selama ini terpendam dalam dirinya akhirnya mulai meledak. Pada suatu malam, Hilda mencoba berbicara dengan Rian dengan hati-hati. Ia mengajukan beberapa pertanyaan mengenai wanita yang sering disebutkan oleh Rian dalam cerita-cerita dinasnya. Siapa sebenarnya wanita itu, Rian? Tanya Hilda. Suaranya tenang tetapi penuh tanda tanya. Rian terdiam sejenak, seolah terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menghindari tatapan Hilda dan mulai mengacak-acak makanannya. Oh, dia hanya kolega kerja, jawabnya dengan nada yang agak terburu-buru, seolah ingin mengakhiri pembicaraan tersebut. Tetapi Hilda sudah tahu, ada lebih dari sekadar hubungan profesional di balik kata-kata itu. Hilda merasa seolah-olah dirinya sedang dihadapkan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecemburuan biasa. Rasa curiga yang semula samar kini menjadi lebih nyata. Ia merasa terjebak dalam kebisuan yang terus berkembang antara mereka. Meskipun Rian berusaha untuk tidak memperlihatkan apapun, Hilda bisa merasakan perubahan itu. Ia mulai berpikir apakah Rian benar-benar memperhatikannya atau hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Konfrontasi yang menegangkan. Semakin lama, ketegangan itu semakin memuncak. Hilda tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat apa yang sedang terjadi. Ketika Rian kembali dari perjalanan dinas lainnya, Hilda merasa saatnya untuk berbicara. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kecurigaan. Hilda, dengan keberanian yang terkumpul, memutuskan untuk mengkonfrontasi Rian secara langsung. Pada suatu malam yang sepi, ketika mereka berdua duduk di ruang tamu, Hilda memutuskan untuk membuka pembicaraan. Rian, aku perlu tahu tentang wanita itu. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Hilda bertanya dengan nada yang lembut, tetapi penuh ketegasan. Rian tampak terkejut, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak bisa menghindari pandangan Hilda. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tegang. Hilda, itu hanya hubungan kerja. Tidak ada yang lebih dari itu, jawab Rian, tetapi kali ini ada kesan ketegangan dalam suaranya. Hilda merasakan bahwa kata-kata itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Ada keraguan yang terbersit dalam setiap kalimat yang diucapkan oleh Rian. Namun, Hilda tidak mudah percaya. Ia tahu, dalam hati kecilnya, bahwa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang telah berubah dalam hubungan mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar ketegangan biasa. Hilda merasa terhina, merasa bahwa dirinya telah begitu lama tidak dianggap. Rian, yang begitu terobsesi dengan kesuksesannya,
Tampaknya telah melupakan orang yang telah mendampinginya selama ini. Mereka telah membangun hidup bersama, tetapi kini semuanya terasa hampa. Aku bukan orang yang bodoh, Rian, kata Hilda dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh emosi. Aku merasakannya. Aku tahu ada sesuatu yang lebih, meskipun kau berusaha menyembunyikannya. Rian menundukkan kepalanya, tidak bisa lagi memandang Hilda. Ia tahu bahwa Hilda benar. Sesuatu telah berubah dalam hubungan mereka. Namun, dia terlalu terjebak dalam dunia kerjanya, terlalu larut dalam ambisinya, hingga tidak menyadari betapa besar kerusakan yang ia timbulkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kehilangan yang tak terelakkan. Semakin hari, semakin jelas bahwa komunikasi di antara mereka semakin buruk. Rian yang terlalu fokus pada pekerjaannya, semakin menjauhkan dirinya dari Hilda. Hilda yang merasa terabaikan, mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam pernikahan mereka. Di luar, semuanya mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hati mereka, ada jarak yang semakin lebar. Rian mulai sering pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Setiap kali ia pulang, Hilda merasa seperti dia bukan orang yang sama lagi. Sikap Rian yang semakin dingin dan jarang memberi perhatian kepada Hilda membuatnya merasa semakin tidak dihargai. Rian yang dulu selalu peduli kini tampak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan Hilda mulai merasakan adanya seorang wanita lain dalam kehidupan suaminya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan cemburu yang datang begitu saja, perasaan yang begitu kuat dan semakin tidak terbendung. Meskipun Rian terus menyangkal segala tuduhan yang ada, Hilda tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang semakin kuat dalam dirinya. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan petunjuk yang tidak bisa dipungkiri. Suatu hari, saat Rian sedang sibuk dengan pekerjaannya di rumah, Hilda memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Perasaan yang sudah lama terkubur kini mengarah pada keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai menyelidiki ponsel Rian, yang sudah lama menjadi benda yang jarang ia sentuh. Di dalamnya, Hilda menemukan pesan-pesan singkat antara Rian dan seorang wanita bernama Maya, wanita yang sering disebutnya dalam cerita tentang perjalanan dinasnya. Isi pesan itu jelas, sangat jelas, mengungkapkan lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada candaan yang penuh makna, percakapan yang terasa sangat intim, dan janji-janji yang seharusnya tidak ada di antara seorang suami dan wanita lain. Hilda merasa hatinya terhimpit, seperti terhempas oleh kenyataan yang begitu pahit. Untuk pertama kalinya, semua kecurigaannya terkonfirmasi. Maya bukanlah sekadar kolega kerja seperti yang Rian klaim sebelumnya. Maya adalah wanita yang telah masuk jauh ke dalam hidup Rian, meruntuhkan batasan-batasan yang selama ini Rian jaga dalam pernikahan mereka. Rasa sakit yang Hilda rasakan begitu dalam. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Kepercayaan yang ia bangun selama ini ternyata tidak pernah dihargai. Dan kenyataan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain menjadi tamparan keras yang sulit diterima. Menghadapi kenyataan yang pahit, Hilda duduk termenung di ruang tamu, memandangi pesan-pesan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa seperti wanita yang telah dipermainkan, dihianati oleh orang yang ia cintai dan percayai sepenuhnya. Wajah Rian yang dulu penuh dengan kasih sayang kini terasa asing baginya. Tidak ada lagi kebahagiaan yang ia rasakan, hanya ada kepedihan yang membekas di dalam hatinya. Hilda merasa dirinya tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup Rian. Semuanya telah berubah, dan ia terjebak dalam hubungan yang tidak lagi memberi kepuasan atau kebahagiaan. Air mata yang sudah lama ditahan kini mulai mengalir. Ia merasa terperangkap, namun ada pula semangat yang muncul. Hilda tahu bahwa meskipun hatinya terluka, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan. Ia harus mengambil langkah besar untuk merubah hidupnya, meskipun itu berarti harus mengakhiri pernikahan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Pada malam itu, saat Rian pulang ke rumah, Hilda memutuskan untuk menghadapinya. Ia tidak lagi ingin hidup dalam ketidakpastian atau penyangkalan. Ia ingin menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang berat. Ketika Rian masuk, Hilda menatapnya dengan mata yang tegas, penuh dengan keyakinan yang baru. "Rian," kata Hilda, suaranya yang biasanya lembut kini terdengar penuh emosi yang sulit dibendung. "Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang Maya." Rian terdiam, tampak kaget dan cemas. Wajahnya berubah,
dan Hilda bisa melihat bagaimana rasa bersalah mulai terlihat di matanya. Namun, ia tidak memberikan jawaban. Hilda tidak memberi kesempatan untuk penyangkalan lebih lanjut. Ia sudah cukup lama memendam semuanya dalam diam, dan sekarang waktunya untuk berbicara. Keputusan yang berat. Hilda menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia sudah menunggu cukup lama untuk berbicara tentang hal ini, dan akhirnya ia bisa melakukannya. "Rian," katanya, suaranya sedikit bergetar, "kau telah mengkhianatiku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk memahami pekerjaanmu, untuk memberimu ruang. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Ada orang lain yang telah masuk ke dalam hidup kita. Aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam kebohongan." Rian masih terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Hilda melihat bagaimana suaminya mulai merasakan beban yang selama ini ia hindari. Namun, itu sudah terlambat. Hilda sudah membuat keputusan. "Aku memilih untuk pergi, Rian. Aku tidak bisa terus bersama seseorang yang tidak menghargai aku. Aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang telah kehilangan segala yang membuatnya berarti. Aku akan bercerai." Rian memandangnya dengan pandangan kosong, seperti tidak bisa menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka akan berakhir. Ia mencoba berbicara, mencoba merayu Hilda untuk mengubah keputusannya, tetapi Hilda sudah tidak bisa lagi dipengaruhi. Ia sudah cukup terluka, cukup kecewa. Rian, dengan segala kekayaan dan kesuksesan yang ia miliki, ternyata tidak cukup bisa memberi kebahagiaan pada Hilda. Hilda, yang selalu memberi segalanya untuk pernikahannya, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaannya tidak akan datang jika ia terus berada di hubungan yang penuh dengan pengkhianatan dan ketidakjujuran. Rian mencoba memperbaiki. Pada malam-malam berikutnya, Rian mencoba segala cara untuk memperbaiki keadaan. Ia mengirim pesan-pesan yang penuh dengan penyesalan dan permintaan maaf, mencoba untuk membujuk Hilda agar memberi kesempatan kedua. Namun, setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa di telinga Hilda. Ia tidak lagi merasa ada cinta dalam perkataan-perkataan Rian, hanya ada penyesalan yang datang terlambat. Hilda merasa bahwa sudah cukup banyak pengorbanan yang ia buat untuk mempertahankan pernikahan ini, dan sekarang saatnya untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang benar. Suatu malam, Rian berdiri di depan Hilda, memohon agar ia tidak pergi. "Hilda, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal telah mengkhianatimu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan berubah, aku janji." Hilda menatapnya dengan penuh kesedihan. "Rian, perubahan itu tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang. Aku sudah terlalu lama bertahan dalam hubungan yang tidak menghargai aku. Aku butuh lebih dari sekadar janji. Aku butuh tindakan nyata, dan aku tidak melihatnya dalam dirimu." Langkah yang harus diambil. Keputusan Hilda untuk bercerai bukanlah keputusan yang mudah. Setiap malam, ia merenung dan memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa terus hidup dengan harapan kosong, dengan perasaan sakit yang semakin dalam. Ia memutuskan untuk melangkah maju, meskipun itu berarti meninggalkan semua kenangan indah yang pernah ada. Baginya, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain yang tidak bisa memberikannya. Hilda memulai proses perceraian dengan tekad yang bulat. Meski hati ini terasa hancur, ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Ia memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang penuh dengan penyesalan, dan lebih memilih untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Rian, meskipun berusaha mempertahankan pernikahannya, akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan Hilda. Ia menyesali perbuatannya, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Hilda telah memilih jalan hidup yang baru, jalan yang tidak lagi melibatkan Rian, jalan yang penuh dengan kebebasan dan kebahagiaan yang ia temukan dari dirinya sendiri. Perceraian mereka menjadi titik balik dalam hidup Hilda, sebuah langkah besar yang membawanya menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berarti. Proses perceraian yang harus dijalani Hilda bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan beban, namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Sejak pertama kali memutuskan untuk berpisah dengan Rian, Hilda merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang dulu selalu berharap pada hubungan mereka.
Namun, meskipun perasaan itu masih ada, Hilda bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam penyesalan dan kesedihan yang tiada akhir. Ia harus melangkah maju, meskipun itu berarti menghadapi pertempuran emosional yang berat. Selama proses perceraian yang penuh drama, Hilda berjuang untuk menjaga martabatnya. Tidak jarang ia mendapati dirinya menghadapi situasi yang memaksanya untuk tetap tenang, bahkan saat amarah dan kekecewaan menguasai hatinya. Setiap kali berhadapan dengan Rian, yang berusaha mempertahankan semuanya, Hilda harus menahan diri untuk tidak membiarkan emosi menguasai pikiran dan tindakan. Ia tahu bahwa jika ia memberikan reaksi yang berlebihan, itu hanya akan memperburuk keadaan dan memberi Rian lebih banyak alasan untuk menuduhnya sebagai istri yang tidak sabar dan mudah terpancing. Salah satu momen yang paling sulit bagi Hilda adalah ketika mereka harus membicarakan pembagian harta Gonogini. Rian, meskipun sangat menyesal, tetap menunjukkan sikap yang tidak ingin mengalah dalam hal apapun. Hilda tahu bahwa ia berhak atas bagian dari harta yang telah mereka kumpulkan bersama, tetapi Rian berusaha memberikan alasan yang terus-menerus menghambat pembagian tersebut. Di setiap percakapan, Hilda harus berusaha menjaga sikap profesional dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Ia tahu bahwa selama ia bisa tetap tenang, ia akan mendapatkan hasil yang terbaik bagi dirinya. Namun, di tengah-tengah semua itu, Hilda merasa ada perasaan yang semakin kuat, perasaan untuk melindungi dirinya sendiri dan memperjuangkan kebahagiaannya. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terombang-ambing dalam perasaan bersalah atau kesedihan. Ia harus melangkah maju, meskipun itu terasa sulit. Setiap kali ia menatap cermin dan melihat dirinya, Hilda mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia berhak untuk bahagia dan memiliki hidup yang lebih baik. Ia berjuang untuk tidak membiarkan rasa kehilangan itu menghancurkan martabatnya, dan dengan tekad yang bulat, ia terus maju. Rian menyadari kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain, Rian semakin merasakan kekosongan dalam hidupnya. Meskipun ia masih mencoba mempertahankan hubungan dengan Maya, ia mulai merasa bahwa semua itu tidak bisa menggantikan apa yang telah ia miliki dengan Hilda. Rian mulai menyadari bahwa keputusan untuk berselingkuh dan meninggalkan Hilda adalah keputusan yang salah. Ia melihat bagaimana Hilda berjuang untuk tetap tegar, meskipun perasaan terluka yang mendalam terus menghantui setiap langkahnya. Rian merasa kehilangan, dan meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup dengan wanita yang ia pilih, hatinya tidak bisa sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Hilda. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang setiap kali ia berusaha membangun hubungan dengan Maya. Perasaan yang seharusnya hadir dalam sebuah hubungan tidak ada. Maya, meskipun memberikan kebahagiaan sementara, tidak bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan setelah kehilangan Hilda. Rian menyadari bahwa tidak ada wanita lain yang bisa menggantikan posisi Hilda dalam hidupnya, bahkan jika ia mencoba sekeras apapun. Di tengah perjuangannya untuk mempertahankan hubungan dengan Maya, Rian merasa bahwa ia sedang berlari dari kenyataan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi hatinya tidak bisa berhenti merindukan Hilda. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa sepi. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi tawa yang mengisi rumah itu. Rumah yang dulunya terasa penuh cinta kini terasa kosong dan hampa. Maya dan Rian, hubungan yang penuh kekosongan. Maya, meskipun memiliki daya tarik dan kecantikan, tidak bisa mengisi kekosongan dalam diri Rian. Ia adalah wanita yang menyenangkan, tetapi mereka tidak memiliki kedalaman yang sama seperti yang pernah dimiliki Rian dengan Hilda. Rian mulai menyadari bahwa apa yang ia cari dalam hubungan dengan Maya adalah pelarian dari kenyataan yang menyakitkan, tetapi ia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa perasaannya tidak tulus. Maya hanya menjadi pelarian sementara, sesuatu yang bisa menutupi rasa kesepian dalam dirinya, tetapi tidak pernah bisa menggantikan cinta yang pernah ia rasakan untuk Hilda. Pada suatu malam, Rian berbicara dengan Maya, mencoba menjelaskan perasaannya yang bingung dan kacau. "Maya," katanya, suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku merasa seolah-olah aku tidak bisa melupakan Hilda. Aku masih merasa ada sesuatu yang hilang, meskipun kita mencoba untuk membangun sesuatu bersama." Maya, yang mendengarkan dengan sabar, melihat bagaimana Rian berjuang dengan perasaannya sendiri. "Rian, aku tahu kamu masih mencintainya," jawab Maya, suara lembut namun tegas. "Tapi kamu harus memilih.
Jika kamu ingin memperbaiki hubungan dengan Hilda, kamu harus memberi dia ruang untuk bergerak maju, bukan terus menggantungkan harapan yang tidak bisa kamu penuhi. Kata-kata Maya menyentuh hati Ryan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah berlarian dari kenyataan, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Ia harus melepaskan Hilda jika ia ingin melanjutkan hidup dengan Maya, atau ia harus memperbaiki kesalahannya dan mencoba mencari jalan untuk kembali ke kehidupan yang pernah ia miliki. Namun, ia tahu bahwa keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah. Hilda, kebangkitan dari kehidupan yang baru. Di sisi lain, Hilda melangkah maju dalam hidupnya. Meskipun perceraian ini adalah pengalaman yang sangat sulit, ia mulai menemukan dirinya kembali. Ia mengingatkan dirinya setiap hari bahwa ia berhak untuk bahagia, bahwa ia bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Hilda mulai mengejar impian-impian yang sempat ia tunda selama bertahun-tahun. Ia mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi hobinya, melanjutkan pendidikan, dan mengembangkan karir yang sudah lama ia impikan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, Hilda merasa lebih bebas dan lebih hidup dari sebelumnya. Setiap kali Ryan mencoba menghubunginya, mencoba memohon kesempatan kedua, Hilda tetap tegar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia harus menjaga martabatnya dan memilih untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang hubungan yang sudah rusak. Perceraian ini mungkin terasa menyakitkan, tetapi bagi Hilda, itu adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang ia cari jika ia terus berada dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ryan, meskipun berusaha mempertahankan hubungan dengan Maya, semakin menyadari bahwa ia telah kehilangan Hilda untuk selamanya. Ia mencoba mencari cara untuk membuktikan bahwa ia menyesal, tetapi Hilda telah memilih untuk tidak terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah mengembalikan apa yang telah hilang. Hilda kini menjalani kehidupannya dengan cara yang baru, dengan kebebasan yang ia idam-idamkan, sementara Ryan harus belajar untuk hidup dengan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Setelah proses perceraian yang penuh dengan drama, Hilda merasa bahwa hidupnya telah memasuki babak baru. Meskipun perasaan kecewa dan luka masih menghantui, ia bertekad untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Ia memilih untuk mengubah arah hidupnya dan fokus pada dirinya sendiri, sesuatu yang ia belum pernah lakukan sebelumnya, karena selama ini, hidupnya selalu terpusat pada Ryan dan hubungan mereka. Kini, ia harus kembali mencari jati dirinya. Langkah pertama yang Hilda ambil adalah mengejar karir yang selama ini ia tunda. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan penuh ambisi, Hilda tahu bahwa ia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya ia gali. Setelah bertahun-tahun terfokus pada peran sebagai istri yang mendukung suami, kini waktunya bagi Hilda untuk menjadi prioritas dalam hidupnya sendiri. Hilda memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti karena kesibukan rumah tangga. Ia kembali mengikuti kursus-kursus dan pelatihan untuk memperdalam bidang yang selama ini ia minati. Selain itu, ia mulai merintis usaha sendiri, sesuatu yang selalu ada dalam pikirannya, tetapi sering ia abaikan karena alasan-alasan yang kini terasa tidak lagi relevan. Dengan tekad yang kuat, ia membangun jaringan profesional, menghadiri seminar, dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki visi serupa. Setiap pagi, Hilda memulai harinya dengan semangat yang baru. Ia tidak lagi merasa takut atau cemas tentang masa depan. Meskipun perasaan sakit akibat perceraian masih ada, ia tahu bahwa ia berhak untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar. Hilda belajar untuk tidak terikat dengan masa lalu, untuk tidak terperangkap dalam perasaan bersalah atau penyesalan. Ia memutuskan untuk berfokus pada pencapaian yang lebih tinggi, sebuah hidup yang lebih mandiri dan penuh makna. Kesuksesan yang tumbuh dari keteguhan hati. Bulan demi bulan berlalu, dan Hilda mulai merasakan hasil dari usahanya. Karirnya berkembang pesat, dan ia mendapatkan penghargaan atas dedikasinya. Usahanya dalam membangun jaringan dan menjalin relasi profesional membuahkan hasil yang luar biasa. Tidak hanya itu, Hilda juga menemukan bahwa dunia sosial yang lebih luas memberinya kebahagiaan tersendiri. Ia mulai menikmati kehidupannya, menemukan kepuasan dari pekerjaan yang ia cintai dan orang-orang yang ia temui. Hilda juga merasakan perubahan dalam dirinya secara pribadi. Ia tidak lagi merasa takut atau ragu untuk mengambil keputusan besar.
Ia belajar untuk memimpin dirinya sendiri dan memegang kendali atas hidupnya. Setiap kali ia menghadapi tantangan baru, Hilda tahu bahwa ia mampu menghadapinya tanpa bergantung pada siapapun. Kepercayaan diri yang dulu hilang kini kembali tumbuh, lebih kuat dan lebih kokoh daripada sebelumnya. Hilda merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian yang ia raih, dan lebih dari itu, ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, karena ia bisa bertahan, berjuang, dan akhirnya menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Meskipun ada saat-saat ketika ia merindukan cinta yang pernah ada, Hilda tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah datang dari bergantung pada orang lain. Ia harus menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia dengan pilihan-pilihan hidup yang ia buat. Rian yang terus berjuang. Di sisi lain, Rian merasakan kehilangan yang semakin dalam. Meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup bersama Maya, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Hilda adalah wanita yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Rian merasa seperti ia telah membuat keputusan besar yang salah, dan meskipun ia mencoba untuk menghubungi Hilda dan meminta kesempatan kedua, ia merasakan semakin besar jarak antara mereka. Rian mulai mengirimkan pesan kepada Hilda, mencoba berbicara dengan penuh penyesalan. Ia mengungkapkan betapa ia sangat menyesali semua yang telah terjadi, betapa ia ingin kembali dan memperbaiki kesalahannya. Hilda, tulisnya dalam salah satu pesannya, "Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku menyesal setiap hari. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal. Tolong beri aku kesempatan." Namun, Hilda tidak membalas pesan itu. Setiap kali Rian mencoba menghubunginya, Hilda tetap teguh pada keputusannya. Ia tahu bahwa perceraian mereka bukanlah kebetulan. Itu adalah keputusan yang harus ia ambil untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, apalagi untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak parah. Meskipun Hilda merasakan sedikit rasa kasihan terhadap Rian, ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam perasaan yang sudah lama hilang. Setiap kali Rian mencoba mendekatinya, Hilda merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk berpisah adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia tahu bahwa jika ia kembali kepada Rian, ia hanya akan mengulang kesalahan yang sama, membiarkan dirinya kembali dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Ia telah cukup banyak belajar dari masa lalu untuk tahu bahwa ia harus menjaga dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan tidak membiarkan siapapun merusak kedamaian yang telah ia temukan. Hilda menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Meskipun tidak ada yang sempurna dalam hidup, Hilda akhirnya menemukan kebahagiaan yang ia cari. Keputusan untuk mengubah hidupnya, untuk membangun karir dan mengejar impian yang selama ini ia tunda, memberikan kebahagiaan yang lebih daripada yang pernah ia rasakan dalam pernikahannya dengan Rian. Ia merasa puas dengan pencapaiannya dan dengan hidup yang ia bangun dengan usaha kerasnya sendiri. Di luar itu, Hilda juga mulai menemukan cinta yang lebih sehat dalam bentuk persahabatan dan hubungan yang penuh dengan kepercayaan. Ia bertemu dengan orang-orang yang mendukungnya, yang mengerti siapa dirinya dan apa yang ia inginkan dalam hidup. Hubungan-hubungan ini, meskipun tidak memiliki ikatan formal seperti pernikahan, memberikan Hilda kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setiap kali Rian mencoba menghubunginya, Hilda merasa bahwa ia harus tetap melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Ia telah memaafkan dirinya sendiri, dan ia tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Perceraian itu mengajarkannya banyak hal, tentang diri sendiri, tentang kebahagiaan yang datang dari dalam diri, dan tentang bagaimana menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Hilda tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan memilih jalan hidup yang penuh dengan makna. Rian yang terus berjuang, tapi menyadari kebenaran. Rian, meskipun terus berusaha, akhirnya mulai menyadari bahwa Hilda tidak akan pernah kembali. Ia telah kehilangan wanita yang selama ini ia cintai dan percayai, dan meskipun ia menyesali semua yang telah terjadi, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Dalam kesepian yang ia rasakan, Rian akhirnya mulai merenung dan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ia belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup selain kejujuran dan rasa hormat terhadap orang lain. Maya, yang selama ini ada di sampingnya, mulai merasa bahwa hubungan mereka tidak bisa berkembang lebih jauh. Ia melihat bagaimana Rian terus-menerus terjebak dalam penyesalan dan kesedihan yang mendalam karena kehilangan Hilda.
Meskipun Maya berusaha mendukung, ia tahu bahwa Rian belum bisa melepaskan masa lalu. Akhirnya, setelah berbagai pertimbangan, Maya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, memberi Rian ruang untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hilda, sementara itu, terus melangkah maju, menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu atau oleh penyesalan. Hidupnya kini dipenuhi dengan pencapaian-pencapaian yang lebih besar, dan ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, jalan menuju kebahagiaan yang sejati, yang hanya bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Setelah perceraian yang penuh dengan perasaan campur aduk, Hilda tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi juga memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis dan memperluas jaringan sosialnya. Dunia yang sempat ia abaikan selama bertahun-tahun kini menjadi ladang baru bagi dirinya untuk tumbuh. Hilda mulai mengejar impian yang sempat ia tunda, melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang penuh luka. Ia melihat peluang di setiap tantangan, dan setiap langkah yang ia ambil membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mulai dengan membangun sebuah usaha kecil yang ia kelola dari rumah, Hilda tidak hanya terfokus pada keuntungan tetapi juga pada cara untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Bisnis itu tumbuh pesat, dan Hilda, dengan kecerdasannya, mampu mengelola dan mengembangkan usahanya menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia tidak hanya menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi wanita-wanita yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia yang penuh dengan tantangan. Hilda juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak besar di komunitas. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Ia berpartisipasi dalam berbagai seminar, mengisi talk show motivasi, dan membantu membangun organisasi yang fokus pada pemberdayaan wanita. Dunia sosial yang dulu terasa jauh kini menjadi tempat di mana Hilda merasa dihargai, diakui, dan lebih terhubung dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Hilda merasa hidupnya semakin penuh, seiring dengan kesibukannya yang semakin meningkat, namun ia merasakan kebahagiaan yang nyata dalam setiap aktivitas yang ia jalani. Menjalin hubungan baru yang sehat. Selain fokus pada karir dan kegiatan sosial, Hilda mulai membuka dirinya untuk hubungan baru yang lebih sehat. Pada awalnya, ia merasa ragu untuk kembali membuka hati setelah segala yang terjadi dengan Rian. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia tidak perlu mengorbankan kebahagiaannya hanya karena masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Hilda bertemu dengan beberapa pria dalam lingkup sosial dan bisnis yang mulai menunjukkan ketulusan, kesabaran, dan perhatian yang selama ini ia cari dalam hubungan. Namun, Hilda tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan baru. Ia ingin memastikan bahwa hubungan yang ia jalani nanti tidak hanya sekadar pelarian atau pengganti kekosongan, tetapi sesuatu yang datang dengan landasan yang kuat. Hilda ingin menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dirinya, seseorang yang tidak melihatnya sebagai pasangan yang harus diselamatkan, tetapi sebagai wanita yang mandiri dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Proses membuka hati itu tidaklah mudah, tetapi Hilda belajar untuk lebih menerima diri dan tidak terjebak dalam rasa takut akan kegagalan lagi. Ia tidak lagi menuntut kesempurnaan dari orang lain, tetapi lebih kepada kenyamanan dan kejujuran dalam setiap hubungan yang ia jalani. Hilda bertemu dengan seorang pria bernama Arif, seorang pengusaha muda yang juga aktif dalam kegiatan sosial. Arif bukan hanya seorang yang sukses, tetapi juga memiliki empati dan pemahaman yang mendalam tentang hidup. Hilda merasa nyaman berbicara dengannya, dan mereka mulai membangun hubungan yang saling mendukung dan penuh pengertian. Dengan Arif, Hilda merasa bahwa ia tidak lagi harus menyembunyikan sisi rapuhnya. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing, tentang tantangan yang telah mereka hadapi, dan tentang harapan mereka untuk masa depan. Hilda mulai merasakan kehangatan dalam hubungan ini, sebuah kehangatan yang sebelumnya tidak ia rasakan dalam pernikahannya dengan Rian. Arif tidak pernah menekan Hilda untuk menjadi sesuatu yang ia bukan, dan sebaliknya, Hilda merasa bahwa dirinya dihargai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Perubahan dalam hidup Hilda yang dramatis. Proses perubahan dalam hidup Hilda tidak hanya terbatas pada karir atau hubungan pribadi, tetapi juga pada pandangannya terhadap kehidupan secara keseluruhan. Ia yang dahulu sering merasa kecil dan tidak berarti,
kini merasa bahwa ia memiliki kontrol penuh atas hidupnya. Kepercayaan diri Hilda tumbuh seiring dengan pencapaiannya. Setiap kali ia berhasil mengatasi tantangan baru, baik itu dalam bisnis, hubungan sosial, maupun kehidupan pribadinya, Hilda merasa semakin kuat. Ia bukan hanya seorang wanita yang mampu bertahan, tetapi juga seorang wanita yang bisa menciptakan kehidupan yang ia inginkan. Hilda yang dulu merasa terpuruk dan terlupakan kini menjadi wanita yang penuh dengan percaya diri. Perubahan ini sangat dramatis. Dari seseorang yang pernah merasa hilang arah, kini ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia inginkan dalam hidup. Setiap kali ia melangkah ke depan, ia tahu bahwa ia adalah seorang wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala rintangan, dan yang tidak takut untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Kesuksesan Hilda dalam dunia bisnis dan sosial membawa dampak yang besar bagi banyak orang. Ia menjadi sosok yang inspiratif bagi wanita-wanita yang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau bagi mereka yang merasa tidak memiliki tempat untuk tumbuh. Hilda seringkali diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan konferensi, berbagi kisahnya tentang bagaimana ia mengatasi masa sulit dalam hidupnya dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan melalui kerja keras dan tekad. Hilda berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya mandiri, tentang bagaimana seorang wanita tidak seharusnya bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan. Ia mengajarkan orang-orang di sekitarnya untuk memiliki keberanian untuk mengejar impian mereka, untuk berani melepaskan masa lalu yang menyakitkan, dan untuk memilih kebahagiaan yang sejati, yang datang dari dalam diri. Ia tidak hanya berbicara tentang keberhasilan, tetapi juga tentang proses yang harus dilalui untuk mencapainya. Setiap langkah yang ia ambil dalam hidupnya kini menjadi pelajaran berharga yang ia bagikan kepada dunia. Di luar itu, Hilda juga terus memperkuat jaringan sosialnya, berinteraksi dengan orang-orang yang berpikiran sama, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dunia yang dulu terasa asing dan penuh tantangan kini menjadi tempat yang familiar baginya. Hilda merasa bahwa ia tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Hilda menemukan kebahagiaan sejati. Di tengah kesibukannya, Hilda menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari pencapaian material atau status sosial, tetapi dari kedamaian dalam diri sendiri. Ia menemukan kebahagiaan dalam kepercayaan diri yang baru, dalam hubungan yang sehat, dan dalam kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Hilda menyadari bahwa ia tidak lagi terikat oleh rasa takut atau rasa bersalah, dan itu adalah kebebasan yang luar biasa. Saat ia memandang kembali perjalanan hidupnya, Hilda merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia telah berhasil melalui masa-masa sulit dengan keberanian yang luar biasa, dan kini ia hidup dengan penuh makna. Setiap hari yang ia jalani, ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan lebih bersyukur atas kehidupan yang telah ia bangun. Dengan setiap pencapaian yang ia raih, Hilda semakin yakin bahwa ia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan ia telah menemukan kunci untuk itu. Kini, Hilda tidak hanya menjadi wanita yang sukses secara profesional, tetapi juga wanita yang berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Setelah sekian lama berlarian dari kenyataan, Rian akhirnya mulai menyadari kesalahan besar yang telah ia buat. Kehidupan yang selama ini ia banggakan, dengan semua status sosial, kekayaan, dan pencapaian karirnya, ternyata tidak memberikan kebahagiaan sejati. Ketika ia duduk sendirian di kantor, melihat tumpukan dokumen dan pertemuan yang tiada habisnya, ia merasakan sebuah kekosongan yang semakin dalam. Meskipun ia dikelilingi oleh kesuksesan, ada rasa hampa yang semakin menghantui setiap langkahnya. Semakin ia berusaha menutupi perasaan ini dengan kesibukan, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang dari hidupnya. Rian mulai merenung, membayangkan masa-masa bersama Hilda, wanita yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari kehidupannya yang tak tergantikan. Ia ingat betul bagaimana dulu mereka saling berbagi tawa, mendukung satu sama lain, dan membicarakan mimpi-mimpi mereka. Semua itu kini terasa seperti kenangan yang jauh, tak terjangkau. Perasaan penyesalan yang menghancurkan datang perlahan, dan Rian mulai memahami betapa salahnya ia selama ini. Kesuksesan yang ia raih selama ini terasa hampa ketika ia mengenang Hilda,
ketika ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia cintai kini sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Hilda bukan hanya sosok yang selalu mendampinginya, tetapi juga orang yang memberinya kekuatan untuk terus maju, untuk menjadi lebih baik. Tanpa Hilda, Rian merasa seperti ia kehilangan arah. Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang prestasi yang bisa dipamerkan di depan orang lain, tetapi tentang perasaan yang ia rasakan dalam kesehariannya. Upaya Rian untuk memperbaiki segalanya. Rian tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia merasa sangat menyesal, dan hatinya terasa hancur setiap kali ia memikirkan betapa ia telah menyakiti Hilda. Dalam kegelisahannya, ia mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya. Rian tahu bahwa untuk mendapatkan kembali kepercayaan Hilda, ia harus melakukan lebih dari sekadar meminta maaf. Ia harus menunjukkan bahwa ia benar-benar berubah, bahwa ia mampu memberikan perhatian dan cinta yang tulus, sesuatu yang sebelumnya tidak ia berikan kepada Hilda. Rian mulai merancang berbagai rencana untuk mendekati Hilda, mencoba mencari cara agar ia bisa kembali ke dalam hidup Hilda. Ia mulai menghubungi teman-temannya yang dekat dengan Hilda, mencari informasi tentang apa yang sedang dilakukan Hilda, apa yang membuatnya bahagia. Ia bahkan mencoba untuk mendekati orang-orang di sekitar Hilda, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya dan mungkin mendapatkan maaf darinya. Namun, setiap kali ia mencoba untuk menghubunginya, Hilda selalu menanggapi dengan dingin. Hilda tidak lagi membuka pintu hatinya untuk Rian, dan itu adalah kenyataan yang semakin sulit diterima oleh Rian. Rian berusaha menulis pesan yang panjang, penuh dengan permintaan maaf dan penyesalan. Ia mengatakan bahwa ia menyadari betapa berharganya Hilda baginya dan bahwa ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi Hilda tidak memberi respon. Setiap kali Rian menghubungi Hilda, ia merasa semakin terasingkan. Hilda, yang dulunya selalu menjadi pendengar yang baik dan pasangan yang penuh kasih sayang, kini menjadi sosok yang tak terjangkau. Rian merasa semakin cemas dan terpuruk, menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Perubahan Hilda yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, Hilda semakin berkembang. Ia bukan lagi wanita yang dulu, wanita yang sering merasa kecil dan terabaikan. Hilda telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh apapun, termasuk oleh Rian. Hilda terus bergerak maju, fokus pada karir dan kehidupannya sendiri, dan tidak lagi membiarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi jalannya. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya yang baru adalah kesempatan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih kuat tanpa Rian. Meskipun Rian terus mencoba untuk mendekatinya, Hilda semakin yakin bahwa ia tidak bisa kembali ke hubungan yang telah rusak. Setiap kali Rian menghubunginya, ia merasa bahwa itu hanya membawa kembali luka yang telah lama ia coba sembuhkan. Hilda belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas segala kesalahan yang ia buat dalam mempertahankan hubungan yang tidak sehat, dan kini, ia memilih untuk tidak lagi terjebak dalam penyesalan. Ia menyadari bahwa masa depan yang lebih baik hanya bisa dimulai dengan membiarkan masa lalu pergi. Hilda, yang dulu penuh dengan keraguan, kini merasa bahwa ia layak mendapatkan lebih dari sekadar penyesalan dan kebohongan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Rian, meskipun ia masih merasa sayang terhadapnya. Hilda tahu bahwa jika ia kembali pada hubungan yang sama, ia akan kehilangan dirinya sendiri, kehilangan kebahagiaan yang kini telah ia temukan. Hilda tidak lagi menginginkan apa-apa selain kebahagiaan sejati yang datang dari dalam dirinya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Rian menghadapi kenyataan yang pahit. Sementara Hilda terus melangkah maju, Rian terperangkap dalam penyesalan. Ia berusaha untuk mengubah dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengembalikan Hilda. Semua upayanya untuk memperbaiki hubungan mereka terasa sia-sia. Ia mengerti bahwa Hilda telah terlalu jauh berubah, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Rian harus menerima bahwa ia telah kehilangan Hilda, dan tidak ada cara untuk memundurkan waktu. Hidupnya kini terasa sangat berbeda. Meskipun ia masih memiliki karir yang gemilang dan status sosial yang tinggi, ia merasa kesepian. Setiap kali ia kembali ke rumah, ia merindukan kehadiran Hilda. Tidak ada lagi tawa yang terdengar, tidak ada lagi kebersamaan yang membangkitkan semangat.
Rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan kini terasa sunyi dan sepi. Rian merasa bahwa kesuksesan yang ia raih tidak dapat menggantikan kehangatan yang dulu ada dalam pernikahannya. Tanpa Hilda, ia merasa kosong, dan tidak ada hal lain yang bisa mengisi kekosongan itu. Rian tahu bahwa ia telah berbuat salah dan mencoba untuk memperbaiki semuanya. Namun ia mulai menyadari bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Penyesalan yang mendalam menggerogoti hatinya, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan wanita yang begitu berarti dalam hidupnya. Rian merasa bahwa segala yang telah ia capai, semua yang ia banggakan selama ini, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang ia rasakan saat bersama Hilda. Kini, ia hanya bisa menyesali keputusannya yang keliru, dan berusaha untuk menjalani hidup yang telah berubah tanpa Hilda di dalamnya. Menerima kenyataan dan mencari kedamaian. Akhirnya, Rian mulai menerima kenyataan. Ia harus menghadapi hidup tanpa Hilda, tanpa seseorang yang dulu ia anggap akan selalu ada di sisinya. Perjalanan hidupnya kini berbeda. Dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke masa lalu, ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Semua yang ada kini adalah dirinya sendiri, dan ia harus belajar untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda, tanpa mengandalkan status atau kesuksesan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sementara Hilda semakin menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, Rian berjuang untuk berdamai dengan penyesalan dan kesalahan masa lalu. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki dirinya secara pribadi, untuk menjadi seseorang yang lebih baik, meskipun itu tidak akan mengembalikan hubungan yang telah hilang. Hilda, yang telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya, tetap teguh pada pilihannya untuk melanjutkan hidup tanpa Rian, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari seseorang yang telah menyakitinya. Rian akhirnya menjalani hidup bersama wanita yang ia pilih setelah perceraian dengan Hilda. Namanya Maya, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak mereka mulai menjalani hubungan setelah perceraiannya. Pada awalnya, Rian merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Maya, dengan segala daya tarik dan pesonanya, tampak seperti pelarian yang sempurna dari kekecewaannya. Wanita ini memberikan Rian rasa diterima, membuatnya merasa bahwa ia bisa melupakan masa lalunya yang penuh penyesalan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa ketidakcocokan mulai muncul, dan Rian mulai merasa bahwa apa yang ia harapkan dari hubungan baru ini tidak sesuai dengan kenyataan. Maya adalah wanita yang mandiri, memiliki karir yang sukses, dan tampaknya mampu memenuhi segala kebutuhan sosial Rian. Tetapi, semakin lama mereka bersama, semakin jelas bagi Rian bahwa ada perbedaan yang besar antara mereka. Mereka tidak memiliki kedalaman yang sama seperti yang ia alami dengan Hilda. Maya adalah wanita yang sangat independen dan sibuk dengan karirnya, sementara Rian mulai merindukan perhatian dan kehangatan yang dulu ia dapatkan dari Hilda, sesuatu yang selalu mengisi kehidupannya dengan rasa aman dan nyaman. Rian mulai merasa bahwa hubungan ini hanya mengisi kekosongan sesaat, tetapi tidak pernah benar-benar memuaskan. Meskipun Maya adalah wanita yang baik, Rian tidak bisa mengabaikan perasaan hampa yang terus menggerogoti hatinya. Ada saat-saat ketika ia merasa seolah-olah ia hidup dalam rutinitas yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang dulu ia jalani bersama Hilda. Kehidupan yang dulunya penuh dengan cinta dan perhatian kini terasa jauh. Maya, meskipun ia memberikan segala hal yang dibutuhkan secara material, tidak bisa menggantikan kehadiran Hilda, sosok yang memiliki perasaan dan kedalaman yang sulit dicapai oleh siapapun. Rian merasa bingung, terjebak dalam situasi di mana ia merasa telah membuat pilihan yang salah. Meskipun ia berusaha untuk menikmati waktu bersama Maya, ada rasa kosong yang terus mengganggu pikirannya. Rian mulai merenung tentang pilihan-pilihan yang ia buat, mengingat kembali bagaimana ia dulu pernah bersama Hilda. Perasaan penyesalan itu semakin besar, dan ia sadar bahwa meskipun ia memiliki semua yang diinginkan oleh banyak orang, status, kekayaan, dan wanita yang tampaknya sempurna, ia tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Hilda adalah wanita yang mampu membuat hidupnya penuh dengan arti, namun ia telah kehilangan Hilda dengan pilihan yang ia buat. Hilda melihat kehidupan Rian melalui media sosial. Sementara itu, Hilda yang kini menjalani kehidupannya dengan penuh percaya diri, tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang terjadi pada Rian. Meskipun ia telah melangkah jauh dari masa lalu dan lebih fokus pada karir serta kehidupan pribadinya yang baru,
Ia sesekali memantau apa yang terjadi dengan mantan suaminya melalui media sosial. Tidak ada yang terlalu berlebihan, hanya sekadar melihat sekilas tentang kehidupan yang kini dijalani Ryan. Hilda merasa bahwa ia tidak lagi terikat dengan apa yang terjadi pada Ryan, tetapi ada sedikit rasa puas ketika melihat bahwa pria yang dulu telah menyakitinya sekarang merasakan penyesalan yang mendalam. Hilda tidak bisa menyangkal bahwa ada kepuasan tersendiri ketika melihat Ryan, yang dulunya merasa sangat bangga dengan kehidupannya, kini berjuang dengan ketidakbahagiaannya. Dalam setiap unggahan yang diposting Ryan, Hilda bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang. Wajahnya tampak lebih serius, lebih kosong, meskipun ia berusaha untuk menunjukkan bahwa hidupnya baik-baik saja. Hilda melihat bagaimana Ryan terus memamerkan status sosial dan keberhasilannya, tetapi itu tidak bisa menutupi ketidakbahagiaan yang terpancar dari sorot matanya. Hilda menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukanlah keinginan untuk membalas dendam atau untuk menunjukkan bahwa ia lebih bahagia, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa hidup terkadang memberikan apa yang pantas kita terima. Hilda merasa bahwa ia telah memilih jalan yang benar untuk dirinya, dan meskipun perasaan penyesalan Ryan bisa mempengaruhi emosinya untuk sejenak, ia tahu bahwa ia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan melalui orang lain, terutama orang yang telah mengecewakan dan menyakitinya. Melihat Ryan yang kini merasa hampa memberikan Hilda semacam penegasan bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tidak lagi terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakjujuran dan pengkhianatan. Hilda merasa bahwa meskipun awalnya ia sangat terluka dan terpuruk, kini ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Menyaksikan Ryan yang dulu tampak sangat percaya diri kini merasa terjebak dalam hidupnya sendiri memberikan Hilda perasaan bahwa kehidupan akhirnya memberikan keadilan yang seimbang. Kehidupan baru Hilda yang penuh dengan tujuan. Sementara Ryan tenggelam dalam penyesalan dan kekosongan yang ia rasakan, Hilda semakin mengukir namanya di dunia yang baru. Ia terus berkembang dalam karirnya dan mulai mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya. Dunia sosial yang ia bangun semakin luas, dan ia semakin merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Hilda merasa bebas, dan hal itu memberi ruang baginya untuk terus tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang datang dari hati yang tenang, jauh dari pengaruh rasa sakit masa lalu. Dengan langkah yang lebih mantap, Hilda menemukan kebahagiaan di luar pernikahannya yang gagal. Ia tidak lagi bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Hilda tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan tidak ada satupun orang yang bisa merampasnya. Ia tidak terjebak dalam perasaan ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kehidupan yang lebih bahagia dan lebih damai kini menjadi miliknya. Ryan yang terus berjuang dengan keputusannya. Sementara Hilda semakin menemukan kebahagiaannya, Ryan masih berjuang dengan kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup bersama Maya, ketidakbahagiaan yang ia rasakan tetap menghantuinya. Ia mencoba memberi banyak perhatian kepada Maya, namun perasaan hampa itu tak kunjung hilang. Ia merasa bahwa ia terus berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa ia capai. Pada suatu malam, saat ia duduk sendirian di rumah, Ryan akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa segala yang ia raih selama ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang pernah ia miliki bersama Hilda. Ia menatap foto-foto masa lalu mereka, kenangan yang kini hanya bisa ia simpan dalam ingatannya. Ryan tahu bahwa ia tidak bisa memutar waktu, dan ia harus menerima kenyataan bahwa Hilda telah menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh darinya. Ryan merasakan keheningan yang dalam, sebuah keheningan yang mengingatkannya pada kehilangan yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Meski ia memiliki segalanya, karir, kekayaan, wanita, ia merasa kosong. Semua itu tidak dapat mengisi kekosongan yang ia rasakan setelah kehilangan Hilda. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang siapa yang ada di samping kita dan bagaimana kita menghargai orang-orang yang kita cintai. Penyesalan yang tak terbantahkan. Akhirnya, Ryan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa penyesalan adalah harga yang harus ia bayar untuk pilihan yang ia buat. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, dan Hilda tidak akan pernah kembali ke hidupnya. Meskipun Ryan mencoba untuk melanjutkan hidup, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Hilda.
Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menerima kenyataan dan belajar untuk hidup dengan penyesalan itu. Berharap suatu hari ia bisa menemukan kedamaian, meskipun jauh dari kehidupan yang dulu ia impikan. Beberapa bulan setelah perceraiannya, Rian mengundang Hilda ke resepsi pernikahannya dengan Maya. Meskipun tahu bahwa Hilda sudah tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadapnya, Rian merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Hilda bahwa hidupnya telah berjalan dengan baik, bahkan setelah semuanya berakhir. Ia merasa bahwa undangan ini, meskipun terkesan formal, adalah cara untuk mengakhiri kisah mereka dengan sebuah penutupan yang pantas. Rian berusaha meyakinkan dirinya bahwa dengan hadirnya Hilda di hari bahagianya, ia bisa menunjukkan bahwa ia telah melangkah maju, dan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan. Namun, di dalam hatinya, ada ketegangan. Rian tahu bahwa Hilda telah menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan kesuksesan setelah perceraiannya. Ia mengamati Hilda melalui media sosial, melihat bagaimana wanita itu tumbuh semakin kuat dan mandiri. Meskipun ia mencoba untuk mengabaikan perasaan ini, ia tak bisa menyangkal bahwa ada sedikit keraguan dalam dirinya. Apakah Hilda akan benar-benar datang? Apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan bahwa Hilda telah jauh melangkah tanpa dirinya? Namun, Rian tetap mengirimkan undangan tersebut, berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, Hilda akan datang, memberi kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah, bahwa ia benar-benar menyesal. Hilda tiba di acara dengan kesan yang membekas. Ketika hari resepsi tiba, Rian tidak tahu apa yang harus diharapkan. Ia menunggu dengan cemas, berbaur dengan tamu undangan lain, merasakan suasana penuh kegembiraan yang melingkupi acara tersebut. Namun, ketika pintu utama dibuka dan Hilda masuk, segala perasaan yang semula menguasai Rian seketika berubah. Hilda hadir dengan penampilan yang sangat memukau. Ia mengenakan gaun malam elegan yang membuatnya terlihat lebih menawan dari sebelumnya. Setiap detail pakaian yang ia pilih mencerminkan keberhasilan dan kepercayaan diri yang ia miliki. Namun yang lebih mencuri perhatian bukan hanya penampilannya, tetapi juga cara ia berjalan masuk ke dalam ruangan. Dengan langkah pasti, tatapan mata yang tenang, dan aura percaya diri yang begitu kuat. Hilda sekarang adalah seorang wanita yang tahu betul siapa dirinya dan apa yang ia inginkan dalam hidup. Rian merasa seolah-olah ia melihat seseorang yang jauh berbeda dari wanita yang dulu pernah ia kenal. Hilda, yang dulu tampak lebih sederhana dan penuh keraguan, kini menjadi sosok yang memancarkan keindahan, kekuatan, dan kesuksesan. Hilda tidak hanya datang untuk acara pernikahan itu, tetapi dia datang dengan cara yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rian merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kagum, penyesalan, dan sedikit kebanggaan, namun juga ada rasa malu karena ia tahu bahwa Hilda kini jauh lebih baik tanpanya. Tidak hanya itu, Hilda tiba di acara dengan cara yang sangat mencolok, diantar dengan jet pribadi, menciptakan kesan bahwa ia telah mencapai hal-hal besar dalam hidupnya, dan bahwa ia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Penampilannya yang anggun dan caranya membawa dirinya dengan begitu penuh keyakinan mengirimkan pesan jelas kepada Rian dan semua yang hadir di sana. Hilda telah berkembang, dan ia bahagia dengan hidupnya. Kehadiran Hilda memberikan kesan bahwa ia tidak hanya berhasil mengatasi masa lalunya, tetapi juga mengalahkan ketidakbahagiaan yang pernah ia rasakan. Reaksi Rian yang terperangah. Melihat Hilda berdiri di tengah keramaian, Rian merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi bisa mengenali wanita yang dulu pernah ia anggap sebagai pasangan hidupnya. Hilda sekarang adalah wanita yang jauh lebih sukses, lebih kuat, dan lebih mandiri. Kehidupan yang Rian bayangkan untuk dirinya sendiri dengan Hilda, kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama, ternyata hanya ada dalam mimpinya saja. Hilda telah membuktikan bahwa ia bisa mencapai kebahagiaannya tanpa bergantung pada orang lain, tanpa membutuhkan Rian untuk meraih sukses. Rian merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Di hadapan Hilda, ia tidak bisa lagi menyangkal betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa Hilda tidak hanya tampil luar biasa dari luar, tetapi juga tumbuh dari dalam, menjadi wanita yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih bahagia daripada ia kira. Melihat Hilda yang begitu elegan, Rian merasa ada sebuah jarak yang sangat besar di antara mereka, sebuah jarak yang tidak akan pernah bisa diisi kembali. Hilda, yang kini merasa sangat yakin dengan pilihan hidupnya,
berinteraksi dengan tamu undangan lain dengan penuh percaya diri. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau ketidaknyamanan meskipun semua mata tertuju padanya. Ia berbicara dengan tamu undangan dengan penuh perhatian, tidak ada sedikit pun kesan bahwa ia merasa terintimidasi oleh suasana tersebut. Hilda berada di pusat perhatian, tetapi ia tidak menunjukkan sedikit pun kebimbangan. Itu adalah Hilda yang baru, wanita yang tidak lagi merasa rendah diri, tetapi penuh dengan rasa percaya diri yang menginspirasi. Hilda dan Rian, percakapan yang menegangkan. Di tengah keramaian, Rian akhirnya merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan Hilda, untuk mencoba mengungkapkan semua penyesalannya. Ia mendekati Hilda yang tengah berbincang dengan beberapa tamu. Ketika Hilda melihat Rian mendekat, ada sekilas tatapan di matanya, sebuah tatapan yang tidak penuh dengan kebencian, tetapi juga tidak mengandung keinginan untuk kembali ke masa lalu. "Hilda," kata Rian dengan nada yang sedikit gemetar, "aku tahu aku sudah banyak melukai kamu, dan aku menyesal. Aku ingin mengatakan, aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi." Hilda mendengarkan kata-kata Rian dengan tenang. Ia tidak terburu-buru memberikan reaksi, tetapi tatapannya mengungkapkan bahwa ia sudah tidak lagi terikat dengan kata-kata itu. "Rian," jawabnya dengan suara yang lembut, tetapi penuh keyakinan, "aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi kamu harus mengerti, aku sudah jauh dari tempat itu. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri, dan aku tidak lagi bisa kembali ke masa lalu." Rian terdiam, merasakan kenyataan yang begitu pahit. Ia tahu bahwa Hilda benar. Meskipun ia menyesal dan ingin kembali, Hilda tidak lagi tertarik untuk mengulang masa-masa sulit yang pernah mereka alami bersama. "Aku mengerti," jawab Rian pelan, merasa kehilangan kata-kata. Hilda yang kini memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara Rian merenung tentang kata-kata Hilda, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Hilda kini jauh lebih bahagia daripada saat mereka masih bersama. Hilda memiliki hidup yang penuh dengan tujuan, karir yang sukses, dan hubungan yang sehat, sesuatu yang tidak pernah ia miliki dalam pernikahan mereka. Hilda kini adalah wanita yang bebas dan bahagia, dan itu membuat Rian semakin merasa terasingkan. Namun, meskipun ia merasakan kepuasan melihat Rian terjebak dalam penyesalan, Hilda juga merasa bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kehidupannya yang baru, dengan semua pencapaiannya, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia telah berhasil melewati segala rintangan. Hilda tahu bahwa ia tidak perlu mencari pengakuan dari siapapun, bahkan dari Rian sekalipun. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan status sosial atau kekayaan, tetapi dengan keyakinan pada diri sendiri dan ketulusan hati. Ketika resepsi selesai dan tamu undangan mulai meninggalkan tempat, Hilda merasa tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Ia melangkah keluar dengan percaya diri, meninggalkan acara dengan sebuah senyuman, dan merasakan kebahagiaan yang penuh dengan makna, bahwa ia akhirnya bisa melepaskan masa lalu dan meraih kebahagiaan sejati. Di tengah keramaian resepsi pernikahan Rian, Hilda tidak hanya tampil menawan, tetapi ia juga memancarkan aura yang tak terbantahkan tentang keberhasilannya. Setiap langkahnya, setiap senyumnya, dan bahkan cara ia berbicara dengan para tamu undangan, menciptakan kesan bahwa ia kini adalah sosok yang jauh lebih kuat dan lebih sukses daripada yang pernah dilihat Rian sebelumnya. Hilda mengenakan gaun malam yang anggun, dengan detail halus yang menggambarkan selera tinggi dan kekayaan dalam penampilan. Setiap helai rambutnya tergerai dengan sempurna, dan tatapannya yang penuh percaya diri menunjukkan bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan. Rian yang berdiri di sudut ruangan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Hilda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang besar berubah dalam hidup Hilda, sesuatu yang kini ia lihat dengan jelas. Hilda bukan lagi wanita yang dulu pernah merasa terluka, terperangkap, atau meragukan dirinya. Wanita yang ia lihat di depannya sekarang adalah seseorang yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya di wajah Hilda. Yang ada adalah ketenangan, kebanggaan, dan rasa percaya diri yang mengalir melalui setiap gerak-geriknya. Hilda tidak hanya tampil luar biasa di luar, tetapi ia juga menunjukkan bahwa ia telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Saat berbincang dengan para tamu undangan yang datang dari berbagai kalangan, Hilda berbicara dengan penuh antusiasme tentang pencapaian-pencapaiannya dalam karir dan kehidupan pribadi.
Ia dengan percaya diri menceritakan betapa pentingnya meraih impian dan bagaimana ia mengatasi tantangan setelah perceraiannya dengan Ryan. Setiap kalimat yang ia ucapkan menunjukkan bahwa ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk meraih kebahagiaan. Hilda berhasil menjadi wanita yang mandiri, sukses, dan paling penting, bahagia. Ryan yang merasa tersudut oleh kenyataan. Ryan yang memperhatikan dari kejauhan mulai merasa semakin tidak nyaman. Ia tahu bahwa ia sudah banyak melukai Hilda, tetapi sekarang ia menyadari betapa besar kesalahannya. Melihat Hilda begitu cerah dan percaya diri, Ryan merasa hampa, seperti melihat seseorang yang sudah jauh melangkah, meninggalkan dirinya dengan perasaan penyesalan yang dalam. Ia merasa malu karena menyadari bahwa hidupnya, meskipun ia memiliki status, kekayaan, dan istri baru, tidak memberikan kebahagiaan yang sama seperti yang ia lihat pada Hilda. Semua yang dulu ia anggap penting, seperti pencapaian karir dan materi, kini terasa kosong. Kehidupan yang Hilda jalani tampaknya jauh lebih bermakna dan lebih memuaskan daripada apa yang ia miliki saat ini. Ryan merasa terkejut melihat betapa suksesnya Hilda. Ia dulu mengenal Hilda sebagai wanita yang lebih banyak mengorbankan dirinya untuk hubungan mereka. Namun kini, Hilda menunjukkan bahwa ia bisa bangkit dan meraih sukses tanpa bergantung pada siapapun, bahkan tanpa dirinya. Hilda tidak hanya berhasil dalam karir, tetapi ia juga membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ryan tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup Hilda. Sementara Hilda berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, Ryan mulai merasakan penyesalan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa jika saja ia lebih memperhatikan Hilda, jika saja ia tidak terlalu terlarut dalam kesibukannya dan mengabaikan kebutuhan emosional Hilda, mungkin semuanya akan berbeda. Namun kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Hilda tidak lagi membutuhkan dirinya untuk mencapai kebahagiaan. Percakapan yang penuh emosi. Setelah beberapa saat, suasana di resepsi mulai berubah. Hilda, yang sebelumnya dikelilingi oleh tamu undangan yang ingin berbicara dengannya, akhirnya berhadapan langsung dengan Ryan. Ryan memutuskan untuk mendekatinya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk berbicara dengan Hilda, meskipun ia sadar bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan tidak mungkin bisa mengubah apa yang sudah terjadi. "Hilda," kata Ryan dengan suara pelan namun penuh penyesalan, "aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Untuk semua yang telah kita lewati bersama. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku menyesal." Hilda menatapnya dengan mata yang penuh kedamaian, tetapi juga sedikit ketegasan. "Ryan, aku sudah lama memaafkanmu," jawabnya, suaranya lembut namun tegas. "Namun, itu tidak mengubah apa yang telah terjadi. Aku sudah menjalani hidupku dengan cara yang baru, dan aku sudah jauh dari masa lalu." Ryan merasa ada sedikit kelegaan mendengar kata-kata Hilda yang penuh pengertian. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan sakit. Ia tidak bisa memungkiri bahwa Hilda benar. Ia telah terlalu lama terlambat untuk menghargai apa yang dimilikinya. Hilda bukan hanya seorang wanita yang bisa ia andalkan, tetapi juga seorang yang berhak untuk memiliki kebahagiaan dan hidup yang penuh makna. Hilda telah melangkah jauh, dan Ryan kini harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Hilda. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi," lanjut Hilda, suaranya tetap mantap. "Tapi aku ingin kamu tahu, Ryan, aku baik-baik saja. Aku bahagia dengan pilihan-pilihanku sekarang. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu berikan. Aku menemukan kebahagiaanku tanpa harus bergantung pada siapapun. Tanpa kamu." Kata-kata Hilda seperti tamparan bagi Ryan. Namun itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Hilda tidak hanya menunjukkan bahwa ia telah berhasil, tetapi ia juga mengungkapkan dengan jelas bahwa ia sudah melampaui masa lalu mereka. Hidup yang mereka jalani bersama dulu tidak lagi relevan, dan Hilda telah menemukan jalan hidup yang lebih baik tanpa Ryan di dalamnya. Kehidupan Ryan yang kini penuh dengan penyesalan. Ryan terdiam, mencoba menerima kata-kata Hilda. Meskipun ia tahu bahwa Hilda tidak berniat untuk menyakiti hatinya lebih jauh, kata-kata tersebut tetap menyakitkan. Ia merasa bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang tidak memberikan kebahagiaan yang sama seperti saat ia bersama Hilda.
Meskipun ia memiliki semua yang orang lain anggap sebagai tanda kesuksesan, seperti pekerjaan yang mapan, kekayaan, dan seorang istri yang baik, ia tidak merasakan kepuasan yang seharusnya datang bersama semua itu. Hilda kini adalah contoh nyata bagi Ryan bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan pencapaian luar, tetapi juga dengan kedamaian dalam diri. Ia telah melihat Ryan dari kejauhan, menyaksikan bagaimana pria itu berjuang dengan penyesalan, dan ia merasa sedikit puas dengan kenyataan itu, bukan karena ia ingin membalas dendam, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Keputusan untuk melangkah maju dan meninggalkan masa lalu yang penuh luka membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hilda meninggalkan resepsi dengan keyakinan baru. Setelah percakapan yang penuh dengan emosi itu, Hilda memutuskan bahwa sudah saatnya untuk meninggalkan resepsi dan melanjutkan hidupnya. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan, dan tidak ada lagi yang perlu ia ungkapkan. Ia merasa bahwa ia telah mencapai puncak dari perjalanan hidupnya yang baru, sebuah perjalanan yang penuh dengan kedamaian, kesuksesan, dan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ketika Hilda meninggalkan tempat itu, ia melangkah dengan kepala tegak, percaya bahwa ia telah benar-benar meninggalkan masa lalu di belakang. Ia tahu bahwa hidupnya kini adalah miliknya sepenuhnya, dan ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ryan, yang berdiri di tempat yang sama, merasa hampa, terperangkap dalam penyesalan yang tidak bisa diubah. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala hal yang dulu ia anggap penting, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan status atau kekayaan. Itu adalah pelajaran yang sangat pahit, tetapi juga sangat jelas. Hilda, dengan langkah pasti, melangkah menuju masa depan yang cerah, sementara Ryan harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang telah hilang, tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Setelah Hilda meninggalkan resepsi, Ryan berdiri di tempatnya, terdiam. Seluruh suasana perayaan yang semula penuh kebahagiaan tiba-tiba terasa sunyi. Di balik keramaian, ia merasa terasing dan terhimpit oleh penyesalan yang mendalam. Meskipun acara pernikahannya berlangsung dengan meriah, sepertinya ia tidak dapat benar-benar menikmati kebahagiaan itu. Semua yang ia rasakan saat itu hanyalah kepahitan karena menyaksikan betapa suksesnya Hilda, wanita yang dulu pernah ia abaikan dan hianati. Mata Ryan mengikuti Hilda yang melangkah keluar dengan percaya diri, diiringi oleh langkah-langkah penuh tujuan yang menandakan bahwa ia sudah melampaui semua kesedihan dan kekecewaan masa lalu. Hilda tampaknya begitu damai dengan pilihan-pilihannya, sementara Ryan hanya bisa merasakan penyesalan yang semakin membebani hatinya. Meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, rasa malu semakin menghancurkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan Hilda, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai suami yang pantas dihargai. Kini, Hilda bukan hanya lebih sukses, tetapi juga lebih bahagia. Itu adalah kenyataan yang sulit diterima oleh Ryan. Di sisi lain, Maya, yang telah menjadi istrinya, merasakan ketegangan yang mendalam. Ia menyaksikan pertemuan antara Ryan dan Hilda dengan diam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Maya merasakan bahwa meskipun ia berada di sisi Ryan, ada ketidakpastian yang menggelayuti hubungan mereka. Ia melihat bagaimana Ryan tidak bisa menahan pandangannya dari Hilda, bagaimana sikapnya berubah setiap kali Hilda mendekat atau berbicara. Maya merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di antara mereka, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada hubungan mereka yang baru saja dimulai. Ia tahu bahwa Ryan belum sepenuhnya bisa melupakan Hilda, dan itu menciptakan ketegangan di dalam dirinya. Pelakor yang merasakan ketegangan. Maya merasa cemas dan gelisah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Ryan, tetapi ada yang terasa berbeda dalam sikapnya. Di awal pernikahan mereka, Maya merasa seperti ia adalah orang yang akan mengisi kekosongan hati Ryan, tetapi semakin ia melihatnya, semakin ia menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang tidak pernah bisa sepenuhnya dimiliki oleh Ryan. Setiap kali Ryan menyebut nama Hilda, atau ketika Hilda hadir dalam percakapan mereka, Maya merasa cemburu dan tidak nyaman. Pada malam itu, meskipun pernikahannya dengan Ryan sudah terjadi, Maya merasa seperti ia hanya menjadi pelarian dari penyesalan yang ada di dalam diri Ryan. Ia menyaksikan bagaimana Hilda, yang tampaknya lebih bahagia dan sukses, dengan tenang meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun keraguan dalam langkahnya.
Itu adalah gambaran yang menggetarkan hati Maya. Maya tahu bahwa Rian tidak hanya melihat Hilda sebagai masa lalunya, tetapi juga sebagai wanita yang pernah memberinya kebahagiaan. Maya bisa merasakan bahwa Rian tidak sepenuhnya puas dengan dirinya, bahwa di dalam hatinya ada tempat yang selalu ia simpan untuk Hilda. Ini menciptakan ketegangan yang semakin besar dalam hubungan mereka, sesuatu yang sulit untuk diterima Maya. Tetapi semakin ia rasakan, semakin ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama seperti yang ia bayangkan. Hilda yang menunjukkan kekuatan dan kebanggaan. Sementara itu, Hilda, yang melangkah keluar dengan langkah tegas dan penuh kebanggaan, merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meninggalkan acara tersebut, Hilda tahu bahwa dirinya telah menunjukkan kepada Rian dan dunia bahwa ia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk meraih kebahagiaannya. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan itu adalah jalannya menuju kedamaian dan kesuksesan. Dalam perjalanan keluar, Hilda bergegas menuju mobilnya yang terparkir di luar, diiringi oleh kepercayaan diri yang semakin kuat. Ia tahu bahwa langkahnya kali ini bukan sekadar langkah keluar dari resepsi, tetapi langkah untuk meninggalkan masa lalu yang telah lama ia coba untuk lupakan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu banyak memberi ruang bagi penyesalan, kesedihan, dan ketidakpastian dalam hidupnya. Tetapi malam itu, di resepsi yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan untuk Rian, Hilda merasa bahwa ia telah mencapai titik puncak dari perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi terikat dengan perasaan yang hanya akan mengikatnya pada kenangan yang tidak produktif. Rian tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Semua yang ia butuhkan sekarang ada dalam dirinya sendiri. Kebanggaan yang tersirat dalam tindakannya. Ketika Hilda melangkah pergi, ia merasa bahwa keberhasilannya dalam hidup ini lebih dari sekadar materi atau status sosial yang bisa ditunjukkan oleh Rian. Keberhasilan sejati, baginya, adalah tentang kedamaian dalam hati, tentang mengetahui siapa dirinya dan apa yang ia butuhkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Rian mungkin tidak pernah melihat betapa kuatnya ia, tetapi Hilda kini tahu bahwa ia telah menaklukkan dunia ini dengan caranya sendiri. Ia tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun, terutama Rian, untuk merasa lengkap dan bahagia. Ia merasa puas melihat bagaimana Rian, yang dulu merasa dirinya begitu besar dan tak tergoyahkan, kini merasakan ketidakpastian. Hilda menyadari bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada perasaan bersalah atau penyesalan yang terus menghalangi dirinya untuk maju. Ia sudah cukup belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Dan pada malam itu, di hadapan Rian dan para tamu undangan, Hilda dengan penuh kebanggaan menunjukkan bahwa ia bisa sukses tanpa Rian, bahwa ia bisa bahagia tanpa orang yang pernah mengabaikannya. Rian yang terperangkap dalam penyesalan. Di sisi lain, Rian hanya bisa terdiam, merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Di tengah kebahagiaan resepsi pernikahannya, ia menyadari bahwa Hilda, wanita yang pernah ia cintai dan abaikan, telah berhasil melangkah jauh lebih jauh darinya. Semua yang ia banggakan, status sosial, kekayaan, bahkan pelakor yang kini menjadi istrinya, tidak bisa menggantikan kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan bersama Hilda. Rian merasa terperangkap dalam kesalahannya, semakin sadar bahwa tidak ada hal material yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Tanpa Hilda, semua itu terasa hampa. Sementara Hilda terus melangkah dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa bersalah, Rian merasakan beratnya penyesalan yang semakin menekan. Maya, yang berada di sisi Rian, merasa cemas. Ia bisa melihat perubahan dalam sikap Rian, sebuah ketegangan yang terasa begitu nyata di antara mereka. Rian tidak lagi bisa menyembunyikan perasaan bahwa ia terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Sementara Hilda menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah menaklukkan kesulitan hidup, Rian hanya bisa merasakan beban yang terus tumbuh akibat segala keputusan yang telah ia buat. Maya yang merasa tersinggung dan cemas. Di tengah perasaan cemas yang menggelayuti dirinya, Maya mulai merasakan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama. Rian tidak bisa melupakan Hilda, dan meskipun mereka telah menikah, ia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang selalu terikat dengan masa lalu. Maya merasa bahwa ia hanyalah bayangan dalam kehidupan Rian, dan bahwa meskipun ia berada di sampingnya, Rian tidak sepenuhnya hadir dalam hubungan mereka. Ketegangan itu semakin terasa, dan Maya tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidup dengan Rian
yang tidak sepenuhnya bisa melepaskan Hilda, akan jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, di luar itu semua, Hilda merasa bahwa ia telah mencapai titik yang lebih tinggi dalam hidupnya. Meskipun Rian mencoba untuk membuatnya merasa terjebak dalam kenangan masa lalu, Hilda tahu bahwa ia sudah cukup untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang baru, cara yang membawa kebahagiaan sejati, yang ia temukan bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Setelah berinteraksi dengan Rian di resepsi pernikahannya dan meninggalkan semua yang tak perlu diungkapkan, Hilda melangkah keluar dari tempat itu dengan penuh ketenangan. Meskipun ada kenangan yang tersisa, ia tidak merasa terikat lagi oleh masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan ketidakpastian. Sebaliknya, Hilda merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat melangkah menuju mobil yang menunggunya di luar gedung, ia merasakan keyakinan yang luar biasa, keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan yang benar dengan melanjutkan hidupnya tanpa Rian. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan dalam dirinya. Hilda tahu bahwa apa yang ia miliki sekarang lebih dari sekadar kebahagiaan semu yang dulu ia cari dalam pernikahan yang gagal itu. Hilda telah mengubah hidupnya. Ia tidak hanya berhasil bangkit dari masa-masa sulit, tetapi juga meraih kesuksesan yang jauh melebihi apa yang ia bayangkan sebelumnya. Keputusan untuk memilih dirinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan telah membawa kedamaian yang sejati ke dalam hidupnya. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia merasakan bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, terutama kepada Rian. Ia tahu bahwa ia tidak hanya mampu bertahan, tetapi ia juga mampu meraih lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dalam pencapaian-pencapaian yang ia raih, dan dalam ketulusan untuk menikmati hidup. Hilda meninggalkan resepsi dengan perasaan puas, bukan karena ia ingin membuktikan bahwa ia lebih baik dari Rian, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah menjalani hidup yang lebih bermakna tanpa bergantung pada apapun atau siapapun selain dirinya sendiri. Rian mungkin merasa penyesalan, tetapi bagi Hilda, itu sudah tidak relevan lagi. Apa yang ia miliki sekarang adalah hidup yang ia bangun dari awal. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kebanggaan, dan kebebasan. Rian yang merasa hampa dan tidak puas. Di sisi lain, meskipun Rian berhasil menikah dengan wanita yang ia pilih, kehidupan baru itu ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Maya, yang ia nikahi, adalah wanita yang cerdas dan memiliki banyak kualitas yang bisa ia banggakan, namun hubungan mereka terasa kosong. Tidak ada lagi kegembiraan yang dulu ada dalam hidupnya. Tidak ada rasa nyaman atau kedamaian yang bisa ia rasakan ketika bersama Hilda. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia bisa bahagia, Rian mulai merasakan ketidakpuasan yang semakin dalam. Rian sering terjebak dalam pikirannya sendiri, berlarian dari satu kesibukan ke kesibukan lain untuk menghindari kenyataan yang tak bisa ia ubah. Kehidupan sosial yang ia bangun, yang semula ia anggap sebagai pencapaian besar, mulai terasa hampa. Ia tidak lagi menikmati kemenangan yang dulu begitu memuaskan. Bahkan ketika ia kembali ke rumah, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Maya, meskipun penuh perhatian, tidak bisa mengisi kekosongan itu. Hilda, dengan segala ketulusan yang ia tunjukkan, tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Tidak ada lagi tawa yang memenuhi rumah mereka, tidak ada lagi percakapan yang dalam dan berarti. Rian merasakan perasaan yang sama seperti yang ia rasakan beberapa bulan setelah perceraian mereka. Sebuah kesendirian yang tidak bisa ditutupi dengan apapun. Meskipun ia memiliki segalanya, status sosial yang tinggi, kekayaan, dan pasangan yang tampak sempurna, Rian merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Dalam pencarian kebahagiaan melalui materialisme dan kesuksesan duniawi, ia telah melewatkan hal yang sebenarnya paling berharga, hubungan yang penuh dengan ketulusan, kepercayaan, dan cinta. Rian akhirnya sadar bahwa ia telah mengejar hal-hal yang salah. Ia bisa saja menjadi seorang yang sukses, tetapi tanpa adanya kebahagiaan sejati, hidupnya tetap akan terasa hampa. Penegasan kebahagiaan sejati. Cerita ini berakhir dengan penegasan yang kuat bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan status sosial atau kekayaan. Keberhasilan dalam karir dan materi bukanlah ukuran sejati dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati datang dari ketulusan hati, dari kemampuan untuk menghargai dan mencintai orang-orang yang kita sayangi, serta dari keputusan untuk menjalani hidup yang penuh dengan kejujuran dan kebebasan pribadi. Hilda,
Setelah melalui semua kesulitan dan penderitaan, akhirnya menemukan apa yang banyak orang cari dalam hidup, kedamaian batin yang sejati. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, tetapi belajar untuk mencintai diri sendiri dan memilih jalan yang memberinya kedamaian. Ia menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri. Ia membuktikan bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, kita bisa memilih untuk bangkit, melangkah maju, dan meraih kebahagiaan yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Ryan, meskipun berhasil dalam banyak hal, akhirnya belajar bahwa tanpa cinta yang tulus dan hubungan yang saling menghargai, hidupnya tetap terasa kosong. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesuksesan. Tetapi yang ia butuhkan sebenarnya adalah kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa, dalam kejaran akan kesuksesan dan status, ia telah kehilangan hal yang paling penting dalam hidupnya. Cinta yang datang dari hati yang tulus dan saling menghargai. Pada akhirnya, kisah ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, status, atau pencapaian yang bisa dipamerkan, tetapi dari ketulusan hati dan kemampuan untuk menghargai apa yang kita miliki. Hilda, yang memilih untuk membangun hidupnya dengan cara yang baru, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk memilih kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Hilda tidak hanya menjadi contoh bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang pernah merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak memberi kebahagiaan. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, Hilda akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ia melangkah ke depan dengan keyakinan yang kuat, tidak lagi terikat oleh masa lalu yang penuh penyesalan dan kehilangan. Hilda telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, dari pilihan untuk mengutamakan kebahagiaan batin, dan dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri. Dalam kesendirian, ia menemukan kekuatan dan keberanian yang tidak ia ketahui sebelumnya, dan dengan itu, ia mengukir masa depannya yang cerah. Ryan, meskipun telah memilih jalan hidupnya bersama Maya, akhirnya mulai mengerti bahwa kesuksesan duniawi tidak pernah dapat menggantikan hubungan yang penuh ketulusan. Hilda, meskipun ia telah meninggalkan masa lalu di belakang, tetap menjadi pelajaran berharga bagi Ryan. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala yang pernah ia impikan, status, kekayaan, dan pasangan, ia tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian eksternal, tetapi dari kejujuran dalam hubungan, pengertian, dan rasa syukur. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Kebahagiaan datang dari kemampuan untuk hidup dengan hati yang tulus, untuk mencintai dengan sepenuh hati, dan untuk menghargai apa yang kita miliki. Terkadang, kita harus melewati masa-masa sulit untuk menyadari bahwa hidup yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan keberanian untuk memilih kebahagiaan kita sendiri adalah jalan yang benar. Nasihat penutup. Untuk setiap perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki di luar diri kita. Kebahagiaan sejati terletak dalam kedamaian hati, dalam keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi kita kedamaian, dan dalam kemampuan untuk memilih kehidupan yang penuh dengan cinta dan ketulusan. Jangan biarkan kesalahan atau penyesalan menghalangi langkahmu. Setiap langkah menuju kebahagiaan adalah langkah yang berharga, dan setiap pilihan yang kita buat adalah kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Ingatlah selalu bahwa kamu berharga, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan kejujuran dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencintai lebih banyak, dan untuk bersyukur atas setiap hal kecil yang membentuk hidup kita. Salam sapa penutup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Hilda dan Ryan. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga tentang arti kebahagiaan sejati, tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan dan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Ingatlah bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kita penuh dengan makna. Semoga kita semua bisa memilih jalan yang membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi datang dari dalam hati kita. Salam hangat.